Bilang itu perkataan Nabi ya, sejak kapan Nabi pakai bahasa Indonesia, kucuk? Inilah kadang-kadang susah kalau Beda. kita. Itulah beda dengan kalau Yesus itu berdoa semalam-malaman. Udah Tuhan berdoa pula. Diberikan kekuatan sama malaikat. Tuh yang kau harus kepikir. Aduh. Emang ngoten-ngoten kucuk ini. Ayo, siapa lagi? Di sini udah asar Aki, kita ini dulu asar. Ya Ustaz, Ustaz. Di sini masih lama Ustaz. Di sini asarnya jam 4 lewat, hampir setengah 5. Bang Galang, selamat siang Bang Galang. Ya, Ya, Islam Kristen Bang? alhamdulillah muslim Bang, alhamdulillah muslim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Aku nyimak di bawah aja Bang ya. Oh iya ya Bang, makasih Bang ya, udah mampir Bang ya. Jangan lupa Bang, di Sama-sama. follow-follow Bang, mana tahu dapat ilmu sedikit kita dalam berdiskusi ya Bang ya. Ya, Bang, makasih Bang ya, aku Oke turun Bang. ya. Ya, assalamualaikum. Yuk. Jangankan hadis ya Bang Ketiku ya. Al-Quran aja kalau terjemahannya salah kita katakan salah. Ya salah. Salah. Kalau nggak cocok ya kalau nggak sesuai dengan ini salah. Malah ketawa dari itu kita bilang salah. Karena kita itu tidak berpatokan. Ana naik kepada aja Ana. terjemahan. Kita Islam itu tidak berpatokan kepada terjemahan. Ketika ada terjemahan yang keliru, maka kita kembali ke teks aslinya. Nah, mereka ketika terjemahannya keliru, nggak kembali ke teks aslinya, malah teks aslinya yang nggak dipakai, pakai terjemahannya, kan kupluk. Emang itu bahasa Indonesia, Pak? Jadi gitu ya guys ya. Ayo, yang Kristen mau berdiskusi silakan. Kawan-kawan di bawah jangan lupa di follow ya, di tab layarnya, di posting ulang. Karena aku juga nggak lama ini, paling sampai jam berapa ini? Sampai jam 4 lah, asar. Terungkat. Kalau ini nggak mau berdiskusi, silakan bertanya aja, nggak apa-apa. Kami bersedia menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Mau kalian bawa itu pertanyaan-pertanyaan dari Kudus TV juga nggak masalah. Bahan-bahan kudis kalian bawa kemari nggak apa-apa juga. Ini sedang berbaik hati aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Jangan kasih saya bertanya, nanti kalau saya yang bertanya muter-muter sampai Jumat sekali lagi ya nggak akan selesai. Ayo, kawan-kawan Kristen yang mau bertanya atau mau membantah itu terhitung sesat. Makan 3 ngaku 1. Wah, tetap layarnya sedikit kali ini. Baik, mana aja Bay doa nggak kelihatan Bay? Cuma nyimak aja Bang itu ya. Iya gitu. Itulah Bang. Saya kalau lihat orang Bang Tiuku lagi live gini saya pasti naik lah karena akhir-akhir ini banyak kejadian yang aneh-aneh masalahnya Bang. Oh, contohnya? Mengenai debat-debat ini, debater ini. Oh, makanya itu aku males punya circle-circle, mending sendiri aja ya kan. Banyak saling menjatuhkan ya. Iya. Makanya. Heran juga loh. Makanya aku dari dulu tuh paling nggak suka itu mencampur-campuri urusan orang, biarkan urusan orang menjadi urusan mereka. Waalaikumsalam Bang Alhey.
Aku paling kalau nggak Hanya Komanya itu. si Iqbal, Komale Kak Ros. Bang Teku, saya juga dari dulu menghindari mengenai berbau apalah ya. Berbau mengenai Manila apalah semua itu Ya, saya gitu. nggak suka. Itu ya kan karena kenapa? Jangankan orang lain, saudara sendiri aja kadang kita bisa ini kan, apalagi sama orang lain gitu loh. Apalagi sama saya hindari itu semua. Saling menjatuhkan lah apa semua. Sebenarnya kita dakwah kayak gini apa sih yang kita cari sebenarnya gitu kan? Iya. Yang terutama amal. Amal doang, gak ada yang lain. Teku ini pipisnya belum lurus. Pipisku dengan pipis Yesus sudah sama lurus, kami sama-sama disunat. Pipismu masih ada ujungnya, gimana mau lurus? Pipis saya dengan pipis Yesus itu sama, udah lurus kami, udah sunat. Kalau pipismu kan masih berserak, masih ada ujungnya, masih ada kulupnya. Paul. Naik aja ke Paul. ...25 nabi, Yesus paling top. Nah, akhirnya diakui bahwa Yesus itu nabi. Tepuk tangan untuk Yesus. Darah Yesus, tulang Paulus, ginjal Markus. Yesus diakui nabi Ini ternyata. diakui juga Yesus ini nabi. Aduh. Kayaknya nggak rusak-rusak. Nabi diangkat jadi Tuhan. Nggak rusak-rusak kali juga berarti otak si Paul ini. Jangan pakai usnya di ujung ya. Nanti udah disangka Paulus gua. Jadi Nabi Bang Rasul Teku kuat, itu ya. di antara 25 nabi cuman Yesus saja yang kalian angkat jadi Tuhan gitu loh. Kenapa nggak sekalian diangkat semua yang 25-nya? Itu kan? Iya. Nah, naik Paul, gitu loh Paul. Apain typing-typing di bawah? Halo. Ya, lo. Gimana? Aku mau nanya dulu samamu, Tengku. Ya, nanya. Silakan nanya. Kamu bahas Yesus, kayaknya salah semua. Ya emang salah. Sederhana aja aku tanya samamu. Iya, sederhana aku tanya sama. Yang paling gampang, jadi jangan kelihatan bego kau ya. Iya, coba. Yesus sama Isa sama nggak? Enggak. Nggak sama, nggak Ya, nggak sama. Jadi untuk nggak sama. Jadi untuk apa dibahas kalau nggak sama? Kukira sama loh. Enggak sama lah. Yesus kan yang mati di salib. Isa kan yang diselamatkan. Iya. Jadi Yesus dibahas itu itu sebenarnya gini. Gini ya. Yesus, kami tidak pernah menyamakan antara dengarkan. Makanya aku masih bocil. Dengarkan ya. Kami tidak pernah menyamakan antara Yesus dan Isa. Boleh kau cari di dalam Al-Quran. Dengar dulu. Noise Bang Teku. Mood. Aku noise. Ya aku lagi ngopi, noise menurut aku. Dengar ya. Kami tidak pernah menyamakan antara apa sih ini? Santai dulu. Saya jawab dulu. Islam tidak pernah menyamakan antara Yesus dan Isa. Itu yang pertama. Tidak ada satupun kata Isa di dalam Al-Quran, tidak ada. Tetapi justru yang menyamakan antara Yesus dan Isa itu kalian sendiri. Ya. Ada gereja Isa Al-Masih. Tengok di terjemahan kitab kalian, ada inilah silsilah Isa Al-Masih. Yang menyamakan kalian. Nah, kami yang menyamakan. Oh jelas. Iya. Jelas. Kalian yang menyamakan. Makanya kalian menggunakan istilah Al-Quran ke dalam Bible kalian. Oh iya Tengku. Jadi Ibrahim. Kalian nggak punya Abraham. Dari mana kalian punya Abraham? Iya, kalian kan itu kan kalian mencuri dari kitabnya orang Yahudi. Kisah-kisah Abraham, kisah Musa, kisah para nabi, itu kalian curi dari kitabnya orang Yahudi. Nggak ada. Kristen. Gimana cara membesarkan? Coba Januari besarkan Bayu Januari. Abraham nggak ada. Yang ada Ibrahim. Paul. Abraham. Tunggu dulu Paul. Apa kau diam Ini lihat dulu ini. Tengku yang ngomong Kenapa dulu. ada di dalam Biblemu Isa Al-Masih?
Kau jawab dulu. Kau diam kau dulu bodoh, biar tungguin jawab. Jawab kau dulu. Gak usah kau modal cor. Aku Kenapa ngomong bisa Tungku. ada Isa Al-Masih di dalam Bibelmu? Iya, Coba aku mau kau ngomong cari di Tungku. Al-Quran ada nggak kata Yesus di sana? Ikut campur kau, aku mau bertengku yang belum pipis. Ku yang tanya belum sama pipis. kau, kenapa ada bisa Isa Al-Masih di dalam Bibelmu? Makanya Ya, aku bilang sama, jawab. tadi dia bilang kan beda. Kau jawab, siapa yang menyamakan? Kenapa bisa Isa Al-Masih di dalam Bibelmu? Kau jawab. Barusan aku tanya, aku bilang sama. Mana sama? Nah tuh, dengar kau tuh, bego. Yang menyamakan siapa? Yang menyamakan kan kalian, bukan kami. Oh gitu, oh iya iya. Oh iya. iya dong. Tengku. Gimana sih? Oh jadi yang duluan Kalau- Quran. Kalau kalian bilang sama, berarti Tuhan kalian nabi kami. jadi Kalau berarti yang- kalian menuhankan nabi kami gitu loh. Paul. Kitab sebelumnya. Naik, biasanya Injil. ngomong naik, Paul. Hah? Iya ini Mbak Rosi ini pipisnya belum lurus nih. Paul. Oh jadi Yesus sama Isa beda. Isa katanya. itu tidak Beda. digantung terkutuk pakai sempak, Bang. Kalau beda. Isa itu tidak digantung terkutuk pakai sempak. Ya, Kalau Bang, Yesus makanya- itu digantung terkutuk pakai sempak. Betul, makanya aku bilang apa Nah, urusan? itu Beda. nggak sama. Apa? Lalu kenapa ada Isa di sini di dalam Bibelmu? Ku bilang kan sama. Itu si Tengku bodoh itu bilang beda. Ya memang beda. Kenapa Nah, kami kau bahas? dengar Karena baju karena kami. kau yang menyamanyamakan Dudul. Nah, Karena kau yang yang menyamanyamakan mana antara Yesus duluan dan lahir? Isa. Yang mana duluan lahir sayang? Apanya lahir apa sih? Injil apa Quran? Mana Injil? Mana Injil? Kamu mengimani kitab sebelumnya kitab apa? Kitab Injil dan Taurat, bukan Bible. Bukan Bible. Jadi kau mau bilang Bible itu Injil, kucluk. Aduh astaga naga. Astaga naga bonar. Jadi Sejak Alkitab kapan Bible itu Isinya Injil? apa? Bible itu buku-buku pewarta, buku karangan manusia, itu Oh, bukan jadi Injil. isinya Injil beda. itu namanya firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Isa. Kalian punya itu Bible, kumpulan buku-buku, bukunya Markus, buku Matius, buku Yohanes, buku Lukas. Oke, Injil? Aduh, Injil itu firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa, itu disebut Injil namanya. Ketawa dulu, ketawa. Ketawa lagi, ketawa. Jadi jangan kau bilang novel-novel Romawi itu, kau bilang itu Injil. Sejak kapan Yesus itu ngomong pakai bahasa Yunani, kucluk? Kau ini banyak-banyak ngarang kau ini. Aduh. Ya, ketawa dulu kita. Darah Yesus, ginjal Paulus, tulang Markus. Ya, Paul ya. Kau belajar dulu sunat dulu kau biar pinter di bawah. Cuh. Nah, kena ludah rohani kau kan? Kucluk. Bible kok Injil? Otak kau di mana? Bible kalian itu hanya novel-novel karangan orang-orang Romawi. Jadi jangan kau bilang itu Injil, kucluk. Kau pikir Yesus ngomong pakai bahasa Yunani ya, Pak? Yesus dan Isa itu tidak sama, brother. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Nah, yang disalib adalah Yesus. Nah, siapa itu Yesus? Yesus itu iblis. Karena sebelum Yesus terangkat, sebelum Nabi Isa terangkat, Nabi Isa sudah mengatakan di antara muridnya ada salah seorang dari dia itu iblis. Dialah yang menggantikan kedudukan Nabi Isa di kayu salib. Nah, siapa yang disalib itu? Yesus. Nah, siapa Yesus itu? Ya iblis yang disalib. Aduh. Kau mau lurus pipismu, kau sunat dulu kayak Tuhanmu. Kalau masih ada kulup, jangan kau bilang pipismu lurus. Ketahan pipismu pakai sama kulup di depan tuh. Aduh.
Ini hotel longor semua jam segini. Habis minum di gereja, kalian mabuknya di sini. Aduh, gimana sih ini? Astagfirullahaladzim. Karos nggak buka komal, Karos? Di malam aja. Iya. Maria sama Maryam beda dong. Maria sama Maryam beda dong, beda lah. Maryam itu tidak pernah menikah, dia perawan suci. Kalau di Maria kan itu menikah sama kakek-kakek umur 90 tahun. Ya beda, aku celuk. Maria itu dinikahi umur 12 tahun sama kakek-kakek umur 90 tahun. Kalau Maryam, ibunda Maryam, Siti Maryam itu tidak pernah menikah beliau. Siti Maryam itu orang perawan suci, tidak pernah menikah, tidak disentuh oleh laki-laki dia. Aduh, oten. Kalau mama Tuhanmu itu kan dinikahi sama kakek-kakek umur 90 tahun. Ya beda. Mengenai Abraham, Musa, itu kau nggak usah menceritakan itu. Kau tidak punya cerita-cerita Abraham kecuali kalian mencuri kitabnya orang Yahudi. Tanpa kitabnya orang Yahudi, perjanjian baru itu hanya sampah. Aduh, dasar latihan kucluk. Deh. Latihan kepanasan dan kejang-kejang emang kerjaannya itu, Bang. Kalau nggak kepanasan ya kejang-kejang. Kayak orang kena sawan. Aduh. Nggak usah kau Paul manggil-manggil Mbak Kak Ros. Tuku mirip Dato. Siapa Dato? Saya mirip bapakku lah. Kalau ini ada aja. Kayaknya Paul kalau mau berdiskusi, diskusi baik-baik. Janganlah orang lagi menjawab kau pun ngerocos saja, nggak berhenti-berhenti. Kayak mak komplek kehilangan centong kau ini. Baru tahu Yesus dan Isa beda. Iya iyalah, kalian kan Yesus yang disalib. Nabi Isa nggak disalib, ya pasti beda lah. Gimana sih ceritanya? Kalau kau bilang Yesus dan Isa itu sama, artinya Yesus tidak disalib. Kalau kau bilang Yesus dan Isa itu sama, seharusnya kau menuhankan Tuhannya Nabi Isa, bukan malah Nabi Isanya yang kau jadikan Tuhan, kucluk. Beda orang kok dibahas, memang beda orang, kalian yang menyamakan, makanya kami bahas, dudul. Udah tahu beda, ngapain kau sama-samakan? Mana ada Nabi Isa pernah mencuri keledai, dudul. Mengimani kitab sebelumnya, ya kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, itu kitab yang pernah diturunkan Allah kepada para nabi, bukan Bible, kucluk. Emang Bible itu kitab suci? Kalau Bible kitab suci, terus nabinya siapa dari Yunani? Kitab memang itu kan bahasa Yunani, mana ada nabi orang Yunani? Parah memang Paul nih. Coba siapa nabi orang Yunani? Paulus. Aduh.
Kitabmu itu bahasa Yunani, itu karang-karangannya Lukas, karangan Markus, karangan Yohanes, karangan Paulus. Itu bukan Injil, kucluk. Berarti Alkitab, Bible, Injil, ya beda lah. Bible itu kumpulan buku-buku dongeng-dongeng Romawi, cucuk. Kalau Injil itu firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Isa, itu namanya Injil. Biblemu itu karangan orang-orang Yunani. Theophilus yang mulia, banyak orang yang mensusun berita di antara kita. Maka dengan itu, setelah aku menyelidiki, ada. Kucluk. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru juga ngetik di bawah. Ini si Paul ini. Paul, kau mau naik lagi Paul? Kalau kau mau naik, kau diskusinya santai Paul. Satu-satu, jangan orang lagi ngejawab, kau pun berbicara ngerocos. Oh, kau dibilangnya pula Biasanya. Bible sama dengan Injil. Ya udah naik, buat permintaan kau, naik kau. Tapi Oten santai-santai itu ya. Kalau Oten kenapa ya kalau ini bahasanya kalimatnya paling takut kamu. Takut apa sih? Ya udah naik kau, Panik, naik. jangan panik gitu ya Umi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Kalimatnya panik, jangan panik gitu. Aduh. Pipismu belum lurus katanya. Pipisku sama dengan pipis Yesus itu sama-sama lurus, udah sunat. Oh ya nggak sunat itu, nggak lurus pipismu. Naiklah Paul, naik Paul. Lanjut dulu Umi ya. Aku jadikan Umi moderator dulu. Aku mau beli rokok dulu. Aduh. Mengutus sendiri aja, Akhi. Mau beli Ya. rokok. Mengutus diri sendiri aja, mengutus diri. Oten akunnya pengikutnya 1, yang diikuti 4. Gitu. Ketika naik nyerocos aja, ayo adu data. Giliran kita kasih data, mereka bilangnya menghujat gitu ya. Enak aja bilang orang pipisnya belum lurus, Tuhan mau aja pipisnya belum bisa lepas tangan. Iya. Coba naik ul. Loh, nggak ada lagi sih Paul, udah kemana dia? Paul kucluk. Kabur. Bisa-bisanya. Ini kenapa TikTok sekarang nggak bisa ngebesarin orang ya? Masa? Nggak bisa Mi, kecuali moderatornya yang besarin diri sendiri. Besarin, coba Umi besarin diri sendiri, bisa kan? Nggak kebalik berarti Iya. gitu. Oh iya ya. Alah. Aku malah nggak bisa ngebesarin orang. Oh iya, kebalik ya sekarang ya. Nggak jelas ini TikTok. Makanya dari tadi aku bingung nih, mana pilihan nunggu besarin orang ini, nggak ada. Dari semalam Biasa, perasaan. barusan Umi pas begitu klik ada kotak buat ngegedein. Iya.
Tampilan di bawah pun hadiah, mikrofon sama kamera kalau untuk Komal. Kalau dulu kan nggak kayak gitu. Yang mana itu? Kalau kita klik orang, kita klik misalnya aku ngeklik Ustadz Miftah nih. Nah, yang keluar di bawah itu hadiah, mikrofon sama kamera cuma 3. Oh iya benar. Kalau dulu kan ada besarkan, ciutkan, habis itu bagi 2 gitu kan. Ini nggak ada lagi. Di bawahnya hadiah mikrofon sama kamera aja. Nah, ada Umi pada kabur, oten, woi. Tadi pada garang semua, oten, woi. Bisa-bisanya kalian bilang Bible itu Injil. Nggak tau malu. Sejak kapan Injil bahasa Yunani kucluk? Mungkin sudah pulang ke rumah bapak, ya. Bapaknya siapa juga nggak tahu mereka. Ditarik ke leasing, itu ditarik ke leasing. Aduh, Athena, ini apa ini? Siapa ini? Loh, kok malah jadi aku yang kecil, gede ini? Apa ini ribut-ribut? Iya, bener. Mbah Ayalon, gimana? Mau diskusi Apanya atau gimana? ada yang mau kau sampaikan atau kau mau berdiskusi? Ini ada Umi Mican. Kenapa bilang Tritunggal sesat? Nah, kita buktikan ini Tritunggal sesat. Buktikanlah. Ya, kau jelaskan dulu bagaimana kau ini Tritunggal. Iya dong. Iya. Nah, coba Bang kau Teku, siap. pajangin ini Bang Teku, perisai Trinitas. Perisai Trinitas. Oh. Yang harus membuktikan kalau Trinitas itu sesat. Lah ya kamu yang harus menjelaskan kalau Trinitas itu tidak sesat. Coba dijelaskan aja dulu. Kamu yang bikin Komal, kamu yang ragu. Ya udah sekarang tunjukkan gini. keraguanmu. Iya, gitu udah loh. diem dulu bacot mulu ya. Sekarang lu tunjukkan di mana Yesus mengajarkan Trinitas. Nah, ini coba di mana pengajaran ini yang Kok jadi Yesus gini ya? ajarkan itu juga. Coba jelaskan. Begitu Bang, udah bagus kayak gitu Bang. Oh gini aja, tapi kelihatan ke belakang nggak kelihatan orangnya. Oh nggak apa-apa lah. Ini tapi jelas banget. Coba jelaskan nih konsep kayak begini nih, konsep apaan nih? Segitiga sama kaki apa segitiga diinjak sama kaki ini? Coba jelaskan. Kalau buat kita membuktikan bahwa Trinitas ini ajaran sesat itu gampang sekali karena Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Yesus mengajarkan ketauhidan. Ya, ini Trinitas ini ajaran dari mana? Ajaran daripada si Athanasius. Sementara Athanasius sendiri tidak seperti ini konsepnya. Ini Bapa, Anak dan Roh Kudus ini datangnya dari mana ini CLI ini? Ya. Karena di dalam original teks baik di dalam bahasa Ibrani ataupun di dalam bahasa Koine Greek tidak ada Bapa, Putra dan Roh Kudus, atau bahkan di dalam KJV sendiri, King James Version sendiri tidak ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini datangnya dari mana ini? Bapa, Putra dan Roh Kudus. CLI menerjemahkan ini dari mana sumbernya? Sementara kalau kita lihat
di dalam Yohanes 5 ayat 7 dan 8, di sana tidak ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus kalau di dalam original teksnya. Adanya kai tu haima, di sana ada vehadam. Udah narasi sendiri aja ya. Kalau kamu nggak bisa membuktikan Trinitas Lah kamu bisa sesat. membuktikan ya, kamu harus bisa membuktikan. Coba ini nih konsepnya gimana ini? Kalau Jangan. kami itu percaya. Kalau Enggak, kamu kamu bilang harus sesat, membuktikan. Kamu harus buktikan Nggak bisa kesesatannya membuktikan, di lu mana. lari aja sana ah. Malah kita yang harus membuktikan. Bodoh kali kau itu, Oten. Ini konsep keimanan kamu. B2 ya. Jadi kamu yang harus menjelaskan konsep keimanan kamu itu. Malah kita yang harus membuktikan. Dasar ndablak punya kepala kau itu. Udah jelas sesat itu. Kalau kita tanya itu dari mana Bapak, Putra, dan Roh Kardus dari yang keluar di sana itu dari mana? Sementara di dalam original teks tidak ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Adanya ruh, air, dan darah. Adanya the spirit and the water and the blood. Adanya vehadam, harwah, dan hamayim. Tiba-tiba aja nongol Bapa, Putra, dan Roh Kardus. Suruh menjelaskan, malah kita yang disuruh menjelaskan. Gimana sih? Padahal jelas di situ tertulis Trinitas sesat tanda tanya. Ya kalau memang dia bilang bukan sesat ya dijelaskan dong, woi, kucluk. Malah kita kalian yang harus tidak ngejelasin ya kan? buktikan. Heran Oten mah. Udah kebalik-balik otak Oten ini mah. Sungsang otaknya Sungsang sungsang, otaknya dah. akalnya sungsang. Ini kan temanya pertanyaan, Trinitas sesat. Lah kalau kamu menyatakan Trinitas tidak sesat ya jelaskan. Malah nyuruh kita, kamu kan tidak percaya Trinitas, ya kamu buktikan dong tidak percaya Trinitas. Lah kayak mana? Inai Jos, selamat siang Inai Jos. Wah malah ngopi, weh. Ngopi di warung, jangan di Komal. Deh. Inai Jos, selamat siang. Malah kabur cuy. Mana sih? Iya, malah gayanya aja kayak yang iya minta naik kan begitu ya. Giliran udah dinaikkan malah dia mau duduk manis terus kita yang jelasin, doh. Nanti kalau kita yang jelasin dibilangnya menghujat. Inilah Oten nih. Ada yang pemahaman Trinitas, ketika kita minta menjelaskan larinya ke oneness. Mereka sendiri jelas. sebetulnya tidak paham dengan konsep keimanan mereka. Mereka tidak paham dengan konsep yang disebut dengan Tritunggal, yang disebut dengan oneness Pentakostal, ya kan? Yang disebut dengan konsep Allah Esa, yang dikonsep dengan itu Trinitarian. Yang disebut dengan konsep saksi Jehovah, seperti apa mereka tidak paham. Naik Bang Dul. Kan konsep mereka yang penting imani saja. Makanya logikanya ngaco. Jadi logika mereka, kalau kita kan gini, ketika ada satu dalil kita harus menggunakan akal dulu untuk mencocokkan dalil itu. Kan gitu nih, Umi. Jadi kita berpikir dulu nih. Kalau mereka itu tidak seperti itu. Mereka tidak menggunakan akal, tapi yang mereka gunakan adalah imani saja gitu loh. Iya. Nah, justru seharusnya kan kita gunakan akal kita dulu. Kalau misalkan akal masuk di akal kita ya segeralah imani. Tapi kalau misalkan imani dulu udah kadung di doktrinan keimanan, ya kalau yang tidak masuk di akal pun ya mereka paksakan untuk diterima. Padahal sebetulnya di dalam hukum yang terutama di dalam Markus 12:30, Yesus saja mengajarkan pada saat
kita mencintai Tuhan Allah itu gunakanlah akal budimu, bukan dengan gunakan imani. Ya, jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, bukan dengan segenap imani saja, tidak seperti itu. Aduh, aku mau sholat bentar nih ya, aku tinggal ya. Oke. Assalamualaikum. Baru azan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dulu ya, saya masuk asar di sini. Iya. Yes, yes. Trinitas sesatnya dipindahin dulu, itu kayak residivis aku. Bang Dul. Jadi aku tuh alhamdulillah ya, setiap kali ada orang-orang yang punya niat zolim itu aku biarin ya. Sebetulnya aku tahu dia punya seperti apa, niat seperti apa. Dulu juga kan sempat dia itu bergabung pas waktu panas kayak begitu, terus termasuk juga ini ya, buntutnya tragis gitu. Ya, sesuai kata Oten Umi, tabur tuai. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai gitu Umi. Nah ini menuainya pun parah banget gitu kan. Aduh. Ini Ustaz Miftah kemana? Ada Bang Dul, ada nyimak. Ya udahlah, aku komat ya. Jadi imam ya. Komat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tiger. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak buka koma Ustaz? Enggak. Nggak buka koma. Enggak, lagi senang. Lebih hebat dari Yesus berarti Bang 3 hari, iya. Alhamdulillah live lagi Bang Kosazi, siap. Halo Sainal Jessica, selamat sore saudara. Waalaikumsalam Vibi, ganteng banget abangku pakai kemeja biasanya. Undang pendeta Excel hostku, siapa itu Pak? Siapa itu Pak Imron? Saya nggak tahu Pak. Halo Sainal Jessica, selamat sore saudara. Sainal Jessica, selamat sore. Waalaikumsalam semuanya teman-teman. Maaf Bang, salah pencet. Waalaikumsalam Bang, siap. Waalaikumsalam Bang Ferry, welcome ke Bible 03, siap. Kalau Abang live bisa dapat pencerahan, insya Allah. Tanya Pak Dokter Ardi hostku. Siapa Imron? Nanti saya tanya Pak. Pendeta Mel Atok diundang Bang. Gak ada yang mau teman-teman, susah. Bang, yang di Apologet Award cuma 1 ya Bang. Saya masuk 3 nominasi teman-teman. Saya masuk 3 nominasi dalam Apologet Islam Award tahun 2025. Nah, saya mau promosikan juga di sini buat teman-teman, ya. Buat teman-teman yang ada di sini, yang selalu support Komal Kata Bible, saya minta tolong teman-teman untuk support saya di acara Apologet Islam Award tahun 2025. Saya masuk dalam 3 nominasi. Yang pertama, Komal Kata Bible itu masuk di dalam Komal Teredukatif. Yang kedua, saya juga menjadi host terinspiratif. Dan ketiga, saya masuk kategori sebagai Apologet Penyerang Terbaik. Di dalam Apologet Terbaik, kita masih memimpin di nomor 1 teman-teman. Nah, saya minta bantu juga buat teman-teman semua, karena masih ada waktu voting, dibantu voting supaya kita tidak terbalap oleh teman-teman yang lain ya. Akun udah bisa dipakai Bang Ibal, udah Bang. Waalaikumsalam teman-teman semua, Bang Indra, Rani, siap. Sekali live pada nyumbat semua, scrollnya berhenti di Bang Iqbal. Votingnya di mana Bang? Nah, cara votingnya teman-teman masuk di dalam website www.mesiah.org. Setelah kalian masuk di dalam website www.mesiah.org, nanti kalian klik, terus scroll sampai paling bawah, di situ akan terlihat kunjungi voting. Nah, diklik kunjungi voting itu teman-teman. Nah, nanti pilih aja di situ. Ada nama saya Iqbal Kata Bible, Iqbal atau Kata Bible sebagai Komal Teredukatif.
host terinspiratif, dan apologet penyerang terbaik di tahun 2025. Saya mohon bantuannya dan di voting teman-teman ya. Siap. Waalaikumsalam, Dinda. Ya, dibantu tap-tap layar dulu teman-teman, dibantu share. Dibantu share dan posting ulang dulu, biar jalan diskusi kita pada hari ini. Bismillah. Halo Bang, bersyukur. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Saya hanya ingin bertanya kepada Abang. Bertanya tentang apa dulu nih Bang? Abang dulu bertanya tentang kan saya minim sekali tentang Bible gitu. Yang saya tanyakan, ada perkataan Yesus, ada perkataan Paulus itu. Itu maksudnya gimana gitu Pak? Itu ya berbeda ajaran. Sementara. Iya, perkataan Yesus, perkataan Paulus, ajaran yang dibawa oleh Yesus, ya ajaran yang dibawa oleh Yesus. Ajaran yang dibawa oleh Paulus itu berbeda dengan ajaran yang dibawa oleh Yesus, abangku. Begitu Bang. Gak sama dia, berbeda. Bukankah Paulus itu rasul? Kalau mengaku, itu klaim dirinya sendiri. Paulus sendiri yang mengangkat dirinya menjadi rasul. Sebetulnya dari kekristenan itu tidak mengenal istilah rasul ya. Dalam bahasa Yunani Koine, istilah rasul yang mereka gunakan dalam lembaga Alkitab Indonesia itu merujuk kepada kata apostolos yang berarti utusan. Jadi tidak ada mereka itu mengenal istilah rasul begitu. Rasul itu punya orang Islam. Nah yang lucu, di dalam doktrin kekristenan itu ada seseorang yang mengatakan dirinya sebagai rasul tetapi dia bukan nabi. Nah bagi kita orang Islam percaya bahwa ketika ada seseorang yang dikatakan rasul seperti Nabi Muhammad Rasulullah SAW, pasti dia nabi. Yang namanya rasul itu pasti nabi teman-teman. Nah kalau dia nabi belum tentu dia rasul. Karena belum tentu dia membawa risalah kan seperti itu. Nah di kekristenan itu berbeda. Ada yang disebut rasul tetapi berbeda. Rasul bukan nabi menurut dia. Gitu Bang. Kemudian saya kan sering mengikuti perdebatan antara Abang dengan orang Oten. Saya amati itu jawabannya muter-muter gitu. Jadi, siapa itu? Siapa jawabannya muter-muter? Kepala gitu. Oten. Dari Oten gitu, Oten. Bang takdir Bang, udah kayak gitu Bang. Bon lahir. Iya Bang. Oke lah kalau kayak gitu Bang ya. Siap. Oke lah kalau kayak gitu izin saya turunkan dulu biar kita diskusinya jalan, biar teman-teman Kristen mau naik dan tidak terkesan keroyokan. Nanti kalau narasumber saya sudah datang baru kita lanjutkan diskusi yang lebih baik lagi teman-teman. Oke, makasih Bang, bersyukur ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Abangku, Masya Allah. Bawakan orok surah Al-Maidah, buka Bang. Bawaan lahir, siap teman-teman. Iya Ikhwan Villa yang ada di bawah yang baru bergabung dibantu tap-tap layar dulu, dibantu share dan posting ulang. Buat teman-teman yang belum follow silakan follow dulu akun saya teman-teman ya. Yang belum absen dulu. Otennya mana? Belum ada Lam, sabar dulu lah. Makassar hadir, siap. Martapura hadir, siap. Ini kita naikin dulu, teman-teman. Teman-teman Islam jangan minta permintaan naik dulu. Biarkan Ali Tank dulu yang naik ya. Halo, Eda B, selamat sore Eda. Farida, FRD, selamat sore. Halo, selamat sore. FRD, selamat sore. Halo FRD, selamat sore.
Gak ada respon, saya turunkan ya. Sore bang, assalamualaikum, waalaikumsalam berhala. Waalaikumsalam teman-teman semua yang gak bisa saya sebutin satu-satu, masya Allah. Indonesia hadir bang, siap cek. Cantik itu bang, waduh. Oten udah pada mualaf, sebagian jadi ateis, bisa jadi. Aceh Barat hadir, assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya betul yang muslim. Selain narasumber gak usah naik dulu, betul. Oten PDF bang, Kediri hadir bang, mantap teman-teman. Jepara hadir, Jember hadir. Wah luar biasa teman-teman kata Bible-nya. Ayo di share-share dulu ya, di posting ulang ya teman-teman yuk. Itu hampir 200 orang di Komal tuh. Di bawah itu ada tombol kanan, tombol panah ke kanan itu diklik teman-teman ya. Tombol panahnya itu di posting ulang. Tadi malam saya debat sama Oten teman-teman. Saya mau ditipu pakai hadis palsu. Berani-beraninya dia menampilkan hadis palsu di hadapan saya sikat. Seorang pastor katanya pakai PDF, anjay. Bukankah dia jalan? Bukankah dia kebenaran? Bukankah dia hidup? Bukankah dia mengatakan tak ada yang memperoleh jalan keselamatan sampai kepada jannah, hidup kekal, kalau tidak melalui aku? Lalu apa yang dikatakan tentang dirinya? Apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi hanya sekedar pendeta, pastor, jemaat, penghujat, pendebat-pendebat Kristen yang modal congor. Ada kesaksianku. Kata yang keluar dari mulut Yesus, suara yang keluar dari mulut Yesus, ajaran yang keluar dari mulut Yesus, ketetapan yang keluar dari mulut Yesus, aturan yang keluar dari mulut Yesus, pesan yang keluar dari mulut Yesus. Kenapa nggak dipakai, Cak Ayu? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Sang Pembaptis. Bahwa semua mujizat pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu bersaksi bukan aku ini Tuhan. Pekerjaan itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Selesai bukan? Final kan? Muridnya menganggap Yesus rasul utusan Tuhan. Yesusnya menganggap dirinya utusan Tuhan. Bahkan tiket masuk surga, kata Yesus, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Lalu siapa yang selalu menggaungkan kalian dari pagi sampai pagi, dari sore sampai sore, dari hari Senin sampai ke Minggu, dari Minggu sampai ke Senin, yang memenuhi hati kalian, yang memenuhi sanubari kalian, yang memutar-mutar suara di kuping kalian, yang mengajak kalian untuk ke gereja, itu siapa? Lalu yang mengajak kalian untuk menyembah kepada sosok yang mengaku Yesus Kristus itu siapa? Yesus kagak, Maria kagak, murid-muridnya kagak. Sedangkan yang lebih tahu tentang Yesus adalah keluarganya, emaknya yang melahirkannya. Ada nggak emaknya mengajarkan itu? Kagak. Lalu siapa yang mendorong kalian ke gereja hari Minggu menyembah sosok yang ngaku Yesus Kristus itu? Datanglah. Siapa itu? Siapa? Jangan katakan gak ada. Karena kami melihat dia membangkitkan orang mati, Bang Suma. Karena kami melihat dia berjalan di atas air, Bang Suma. Karena kami melihat dia melakukan orang buta dibuat melek, Bang Suma. Hei saudaraku, apakah mesti Bang Suma jambak rambutmu lalu aku hantamkan kepalamu ke tembok supaya kau sadar? Apakah mesti seperti itu? Bukankah orang-orang yang menyaksikan Yesus jalan di atas air, bukankah orang-orang yang melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan Yesus membangkitkan orang mati, justru oleh Yesus mengatakan mereka telah percaya kepada aku setelah melihat mujizat itu bahwa aku ini adalah utusan Tuhan? Bukankah orang-orang Yahudi ketika mengetahui bahwa Yesus itu banyak mujizat, mujizat-mujizatnya itu luar biasa,
Bukankah mereka tidak mengimaninya bahwa itu Tuhan? Bahkan mereka berkongkol untuk membunuhnya. Kemana otak kalian? Orang yang menyaksikan Yesus bermukjizat, yang beriman kepadanya menganggapnya rasul, yang tidak beriman kepadanya mau membunuhnya. Lalu dari aspek mana sampai dia harus Anda tuhankan? Atau jangan-jangan ada kekuatan lain yang mengatasnamakan Yesus, yang mengajak sampeyan untuk menyembahnya. Jangan-jangan. Coba saudara renungkan, coba saudara fikirkan. Sebab di dalam Matius 7 nomor 22, di situ Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya, yang bermujizat pakai namanya, yang bernubuat pakai namanya, bahkan mengusir setan pakai namanya. Mau sampai kapan kalian tertutup? Mau sampai kapan kalian menutup diri, menutup hati, menutup kuping, menutup semua yang ada pada diri Anda yang berpotensi untuk sampai kepada kebenaran? Kita kasih Yesus membangkitkan karena izin Allah, karena dia utusan Allah, kalian tutup kuping. Kita kasih beliau berjalan di atas air karena mukjizat dari Allah, dia seorang nabi, kalian tutup mata. Kita sampaikan Yesus bersaksi dirinya hanya utusan Tuhan, kalian tutup hati kalian. Siapa yang mengajarkan kalian menutup itu semua? Ayo, siapa? Jadi Yesus itu jelas yang datang ke tengah-tengah Bani Israel hanyalah manusia yang diberkati Tuhan, yang dirahmati Tuhan, yang dikasihi Tuhan sebagai nabi dan rasul untuk kaumnya Bani Israel. Anda mungkin berpikir setannya bekerja di Islam. Islam menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Islam sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Laisa kamitslihi syai'. Yesaya 5 nomor 16, pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Islam kemudian tidak pernah melakukan menyembah kepada sosok selain daripada pencipta langit dan bumi. Islam memuliakan para nabi, Islam memuliakan Yesus. Di mana iblis bisa masuk? Islam damai sejahtera. Di mana iblis bisa masuk? Oh, bom bunuh diri. Islam tak ada mengajarkan itu. Perang. Islam perang kalau diperangi. Islam tak pernah melakukan itu. Lalu apa? Iblis bisa bekerja di Islam? Tak ada celah. Sebaliknya, Anda mengatakan Nabi Tuhan terkutuk di atas salib nebus dosa. Siapa yang mengatakan? Siapa yang mengajarkan? Anda mengatakan Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya. Siapa yang mengatakan? Anda mengatakan Yesus mati secara kutuk di atas tiang salib. Siapa yang ngajarin? Siapa yang mengatakan? Anda mengatakan Maria melahirkan Tuhan dalam wujud manusia. Siapa yang ngajarin? Siapa yang mengatakan? Anda mengatakan Paulus itu adalah rasul Tuhan. Siapa yang ngajarin? Siapa yang mengatakan? Anda mengatakan kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, Galatia, Filipi dan seterusnya itu adalah firman Tuhan. Siapa yang katakan? Siapa yang memvalidasi? Anda mengatakan ibadah minggu itu adalah keselamatan. Perintah siapa? Anda mengatakan Natalan itu adalah ibadah untuk anak-anak Tuhan. Ajaran siapa? Anda mengatakan kemudian tidak bersunat itu adalah keselamatan. Ajaran siapa? Anda mengatakan bahwasanya makan babi itu sudah dihalalkan. Kata siapa? Jadi apa yang bukan celah iblis masuk di sana? Ada. Hari Minggu menyembah siapa kalian? Ada nggak diajarkan menyembah pada manusia? Tak ada. Ada nggak Yesus meminta untuk menyembah kepada dirinya? Tak ada. Lalu kekuatan apa yang membisikkan diri kalian secara berjamaah
untuk kemudian berbondong-bondong menyembah sujud kepada makhluk yang mengaku Kristus Yesus. Bukankah Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus? Mau sampai kapan mau kayak gini? Ajal semakin mendekat. Mau sampai kapan? Anak lahir, begitu dia bisa berjalan, Anda bawa dia ke gereja, mengikuti jalan yang Anda tempuh. Berarti Anda mengajak anak Anda untuk sama-sama kemudian diusir oleh Yesus. Minum dulu ketua, minum dulu, minum. Nah, saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak Eko. Ya, dibawa minum dulu. Silakan Mario, silakan. Iya. Ya, tadi saya punya pertanyaan gini ketua. Ya. Jadi sampai saya itu masuk itu pesan beberapa itu ya maki-maki lah apalah ya, yang pertanyaan saya wajar kok. Legal standing ketua itu menjelaskan Injil itu seperti ini seperti itu apa? Coba apa legal standingnya? Yesus yang memberikan legal standing itu apa? Oke. Baik. Yang pertama Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah menyatakan bahwasanya fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Al-Quran menjelaskan itu. Maka celakalah orang-orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Nah, ada sebuah buku yang masuk ke Nusantara itu mengatasnamakan Allah. Tunggu dulu. Jangan panjang. Ya. Jadi biar kopi juga dengan penonton kan. Iya. Ya, jadi ayat yang baru ketua berikan itu tidak ada di situ memberikan ketua itu izin untuk menjelaskan Injil itu seperti ini seperti itu. Tolong jangan dipotong dulu narasi Bang Juma ya, Bang Mario. Silakan nanti kalau ada saya nggak nyambung itu masalahnya host. Iya silakan Gurunda dilanjut dulu gantian. Iya. Baik. Saya ulang lagi ya. Kitab suci saya menerangkan bahwa ada sekelompok orang yang menuliskan sebuah buku di mana buku ini mereka katakan itu dari Allah. Pada tadi Saya loh. melihatnya di video banyak. Saya juga melihat di video Tuhanmu punya kelamin. Buktikan, saya ada videonya. Oke, buktikan. Oke. Sama-sama kita buktikan ada video. Ya, kita buktikan Tunjukkan juga videonya. Tuhan kau punya kelamin, ada videonya. Kenapa Islam tidak ada yang berani debat dengan saya dan tidak pernah menang? Hanya 1 menit saya udah diturunkan. Itu dari dulu. Karena kau longor. Longor gimana? Aku nanya, jawab tuh pertanyaanku. Kau udah cium belum kelamin Tuhanmu? Dasarnya kau ngomong kayak gitu apa? Ya kan dasarnya. Iya. Jawab. Saya punya dasar. Kau udah cium belum kelamin Tuhanmu? Saya menanyakan pertanyaan, saya punya dasar. Hah? Ada dasarnya saya Jawab, menanyakan kau udah itu. cium belum? Ya tinggal kau jawab lah. Kau udah cium belum? Dasar kau ngomong kayak gitu apa? Tinggal jawab, kau udah cium belum? Alah, kenapa bodoh kalian? Longor. Otak setengah. Kenapa otak kalian setengah? Daripada kau gak punya